Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our course this week, Intermediate English Grammar, and our topic this week is Model Auxiliary. And I'm sure this is not the first time you learn or discuss about this topic, but in our meeting, I would like to explain to you for some materials that I think very rarely discussed in senior high school. So, I want you to pay attention to the explanation, and also I would like you to follow the instruction for the assignments from discussion forum to the exercise. So, first, let's get the explanation started. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita pada pertemuan ini, yaitu model auxiliary. Nah, saya yakin ini bukan pertama kali kalian mendengar tentang model auxiliary ya. Ini sudah sangat sering kita pelajari di SMA. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari model auxiliary, atau juga biasa disebut dengan modals, atau juga biasa disebut dengan modal verb. Nah, modal auxiliary verb or helping verb, jadi helping verb juga ya, karena dia memang membantu dari menyampaikan ekspresi dari satu kalimat. Ini digunakan is used with a main verb to help express the main verb stance, mood, or voice. Jadi di sini used with a main verb. Jadi dia bukan main verb, dia disebut ya modal auxiliary verb, bukan verb yang inti dari kalimat tersebut. Ini yang mengekspresikan tense, mood, or voice. Modals are special verbs which behave irregularly in English. They are different from normal verbs like work, play, visit. They give additional information about the function of the main verb that follows it. They have a great variety of communicative functions. Oke, jadi dia berbeda dengan verb yang normal seperti work, play, visit di sini contohnya, karena model auxiliary verb itu memberikan additional information about the function of the main verb that follows. Jadi dia memberikan informasi tambahan dari verb selanjutnya ya. Oke, kita lihat karakteristik dari modal verbs itu adalah dia tidak bisa berubah formnya seperti misalnya menambahkan s, add, atau ing, tapi dia di sini bisa berubah menjadi bentuk past ya, tapi bukan penambahan ed. Selanjutnya, they are always followed by an infinitive without to, i.e. the bare infinitive. Jadi maksudnya di sini tidak bisa ditambahkan to setelahnya. Setelah modal verbs itu baru main verbnya gitu. Maksudnya contohnya gini. Kalau yang dia pakai infinitive to itu seperti misalnya I want to eat. Itu kan dia pakai to ya. One verb dan eat juga verb. Jadi ada to di antaranya. Nah, kalau ini tuh tidak ya. Tidak pakai infinitive. Jadi disebutnya bare infinitive. Nah, they are used to indicate modality, allows speakers to express certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, and ability. Jadi di sini fungsi dari maknanya ya, dia mengindikasikan certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, dan and ability. Jadi itu indikasi dari penggunanya. Nah, list of modal verbs itu ada must yang akan saya jelaskan di sini. Selain ada beberapa tambahan juga, yaitu must, can, could, may, might, will, would, shall, dan should. Oke? Kita langsung saja mulai pada yang pertama, must. Nah, must ini dia ada beberapa makna ya. Yang pertama, must express strong obligation. Example, you must stop when the traffic lights turn red. Nah, jadi di sini must itu dia mengindikasikan atau mengekspresikan kewajiban. Ya, di sini you must stop. Kita wajib untuk berhenti ketika lampu merah, ya kan? Nah, selain dia mengekspresikan strong obligation,
ya, must juga mengekspresikan logical conclusion atau certainty. Jadi kesimpulan yang logis atau sangat yakin, kita sangat yakin hal tersebut terjadi gitu misalnya. Contohnya, Andy has been working all day long. He must be very tired. Ya, jadi di sini logical conclusionnya itu dari situasi sebelumnya, atau kita yakin sekali kalau dia itu capek setelah working all day long. Nah, di sini ada tambahan untuk negatifnya, must not indicates prohibition. Jadi kalau penambahan not pada must itu dia mengindikasikan larangan ya. Kalau di sini harus, ini bukan berarti tidak harus, tapi kalau ini harus, ini artinya larangan. Oke, jadi di situ kita perlu paham bahwa must dalam positif dan mustn't dalam negatif ini bermakna sebaliknya. Karena kalau misalnya kita di sini harus dan ini tidak harus, jadinya ini pilihan gitu ya. Nah, sementara di sini must indicates prohibition. Prohibition itu memang larangan, tidak boleh. Nah, contohnya you mustn't smoke here. Oke ya, itu larangan. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, di sini saya menambahkan have to dan have to. Sebenarnya ada yang memasukkan have to dan have to ini ke dalam models, tapi kebanyakan tidak ya. Cuma di sini karena saya mau menunjukkan kepada kalian bahwa ini juga bisa digunakan untuk mengganti must. Oke, yang pertama, kalau ini dia ada penambahan to, tapi di sini memang sudah formnya kayak gini. Jadi bukan penambahan to infinitive, tapi memang formnya sudah seperti ini ya. Kan tadi kita bahas karakteristiknya yang itu. Nah, makanya itu juga ada beberapa banyak yang tidak memasukkan ini ke dalam models. Saya hanya ingin menambahkan bahwa fungsinya ini sama dengan must. Nah, yang pertama, have to express strong obligation, sama ya yang tadi atau di present time. You have to submit the assignment before the due date or you will not get a final grade. Ya, jadi di sini sama have to dengan must. Nah, kalau dia have to berarti di sini present time, di sini have to juga bisa berubah menjadi has to. Kalau misalnya di sini subjeknya she, atau misalnya my sister, atau misalnya Andy, di sini untuk dia orang ketiga tunggal dia pasti berubah menjadi has ya. Seperti misalnya she has to submit dan seterusnya. Oke, jadi di situ saya mau kalian paham untuk penggunaan ini. Ini tidak akan masuk ke dalam tugas kita, tapi kalian harus tahu. Oke, untuk had to express strong obligation, tapi in past time. Jadi ini cuma berubah ke dalam bentuk pastnya aja. I had to go to the hospital as soon as I can because my son got a fever last night. Contohnya gitu ya. Nah, perbedaannya dengan must di sini, kalau dia dalam bentuk negatif, kan kalau tadi kalau must itu kewajiban dan mustn't itu adalah larangan. Kalau have to di sini dia berubahnya menjadi have to dengan don't have to atau doesn't have to. Jadi di sini perubahan negatifnya dia menjadi tidak perlu. Beda dengan kalau mustn't, dia berubah menjadi larangan, kewajiban dan larangan. Kalau di sini dia positifnya kewajiban dan negatifnya itu bukan larangan, tapi pilihan untuk tidak perlu artinya ya. Oke, jadi saya tidak memberikan contoh kalimat, tapi saya menjelaskan langsung. Oke, selanjutnya kita ke model yang kedua. Can indicates ability. Ini sederhana sekali ya, karena can itu ya artinya bisa. I can swim, permission, can I use your phone please, dan possibilities, smoking can cause cancer. Jadi ada 3 makna dari can, ability, permission, dan possibility. Permission juga ini kita bisa menggunakan models lain, tapi bisa juga pakai can. Oke, itu contoh paling sederhana. Nah, terus kalau could itu shows ability in the past. When I was younger, I could run fast. Jadi ability in the past boleh. Polite, permission, and request. Contohnya, excuse me, could I just say something? Atau, could you please close the door?
Nah, jadi itu ya. Contohnya ini adalah kemampuan atau kebisaan di dalam waktu pas. Kalau yang ini polite permission, jadi bisa menggunakan could untuk request atau permisi, tapi yang sopan. Nah, possibility, it could rain tomorrow. Ini possibility-nya bisa digunakan juga sama dengan can ya, bisa. Oke, selanjutnya may means permission. May I leave class early? Nah, bisa juga possibility atau probability. Prof. Shirley may be my advisor next semester. Jadi itu may ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke might, indicates polite permission. Might I suggest an idea? Nah, terus possibility atau probability, I might go on holiday to Australia next year. Jadi ini possibility sama juga dengan may ya. Will. Nah, kita masuk ke will. Ini dia punya makna yang pertama, willingness to do something in the future. Ministry will give me another opportunity to improve my grade. Ini willingness to do something in the future ya. Jadi keinginan untuk melakukan sesuatu di masa depan. Dan yang selanjutnya adalah plan. I will wash my clothes and clean my room tomorrow. Ini juga bisa mengekspresikan rencana. Oke. Karena kan rencana ya willingness emang ya. Selanjutnya kita masuk ke would. Would itu menunjukkan polite request, invitation, and offer. Nah, yang pertama polite request. Ini would you please pass me some salt? Nah, ini dia minta tolong dengan polite ya, sopan. Dan yang kedua invitation. Would you like to go to the movies with me? Nah, ini dia pakai would. Dan ini would itu permintaan sopan ya. Semua sopan. Dan yang ketiga fungsinya adalah offer, menawarkan. Would you like some cookies? Nah, selain itu would juga mengindikasikan preference atau kecenderungan. Which one do you like, coffee or tea? I would prefer coffee. Gitu ya. Nah, selain itu yang ketiga general or repeated willingness in the past. If you didn't leave, I would still be taking care of you. Whenever I had to go there, they would throw a party. Nah, di situ general or repeated willingness in the past bisa ya. Nah, jadi bisa menceritakan yang lampau dalam bentuk would. Next, kita masuk ke shall. Nah, shall ini dia selalu formal ya, karena sebenarnya shall itu untuk daily itu sudah tidak sangat jarang dipakai. Jadi dia adalah menawarkan, misalnya maknanya itu menawarkan, misalnya shall we go now, shall we dance, atau willingness to do something soon. Shall I call a doctor for you? Yang penting di sini sebenarnya di models itu yang penting adalah bentuk pastnya dari shall yaitu should. Ini maknanya 50% obligation. Contohnya, I should see a doctor. I have a terrible headache. You should go now if you don't want to be late for class. Jadi di sini obligation tapi tidak strong se-strong must ya. Oke, tapi bisa juga kita pakai di sini should. Oke, dia juga bermakna selain obligation, dia juga advice. You should revise your lessons. Dan selanjutnya, you should ask your supervisor's guidance for your thesis. Jadi ini nasihat, oke? Oke, dan juga dia bisa bermakna logical conclusion. Arya should be home now. She went home an hour ago. Jadi kesimpulan yang logis juga bisa berarti dari should. Oke, nah ada tambahan di sini juga need not ya. Kalau need not di sini dia sebenarnya need need ini dia tidak masuk ke dalam modals, tapi need not di sini dia punya makna yang sama dengan bisa digunakan sebagai fungsi modals yang bermakna atau mengindikasikan lack of necessity, absence of obligation. Contoh kalimatnya, I need not
buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge. Jadi nggak penting gitu. Saya tidak perlu beli tomat karena banyak di kulkas, misalnya seperti itu. Nah, ini juga bisa diganti dengan negatifnya have to ya, misalnya I don't have to buy tomatoes. Dan kalau need not, penggunaan need not ini dia lebih formal dibandingkan dengan I don't have to. Tapi I don't have to itu lebih common, dia lebih banyak digunakan daripada need not. Nah, kalau yang ini had better means advice. You had better revise your lessons. Di sini sama aja juga dengan you should ya. You should revise your lessons. Oke, selanjutnya saya perlu menjelaskan sama kalian tentang perbedaan antara verbal dan nominal sentence. Nah, dalam hal ini di dalam pelajaran grammar itu menurut pengalaman saya jarang ada yang memperhatikan detail antara verbal dan nominal. Nah, karena ada perbedaan di antara kedua jenis kalimat ini, makanya saya mau kalian memperhatikan dengan baik ketika dia verbal dan nominal, karena di sini formnya jadi beda ya. Oke, kita lihat ke verbal dulu. Di sini subject, modals, dan ini formnya ya, subject, modals, dan verb. Jadi ini adalah intinya modals dan verb. Di sini tinggal penambahan not dan di sini tinggal dibalik. Oke, kita lihat di sini. Kalau verbal itu dalam modal auxiliary dia modalsnya lalu verb 1. You must stop when the traffic lights turn red. Dan di sini contohnya modals should see, you should see the doctor. Dan can I use your phone please? Jadi saya mau kalian memahami bahwa ada dua jenis. Yang pertama itu adalah verbal dan yang selanjutnya kita ke bagian nominal. Nah, di nominal ini dia formnya adalah modals dan be. Lalu objeknya itu bisa terdiri dari noun, bisa terdiri dari adjective, dan adverb. Adverb ini juga terdiri dari 3, bisa adverb of place, adverb of time, dan seterusnya. Oke, tapi dalam hal ini saya memberikan beberapa contoh untuk jenis-jenis objeknya ya. Nah, sama dengan yang di verbal, ketika dia negatif ditambah not, dan ketika dalam bentuk pertanyaan jelas dibalik. Nah, yang berbeda adalah pada nominal ini ada penambahan be, ya. Tidak seperti tadi pada verbal itu tidak pakai be. Nah, di nominal ini menggunakan be dan tidak menggunakan verb. Oke, modalsnya itulah yang berfungsi jadi verbnya. Oke, coba kita lihat. Yang pertama, we should be grateful for our holiday blessings. Nah, di sini should be grateful. Grateful ini adalah adjektif ya. Nah, itu contoh untuk adjektifnya. Nah, selanjutnya, our teacher can be angry if we use phones in the classroom. Nah, ini juga contohnya adjektif. Oke, ini keterangan sifat ya. Dan di sini ada modals dan penambahan be. Lalu di sini my cousin can be a singer if she wants to. Nah, ini contohnya untuk noun. Di sini modals, be, dan noun. Ya. Nah, sementara yang di sini adalah kata keterangan atau adverb. I can be there in 10 minutes. Oke, jadi saya mau kalian benar-benar paham perbedaan antara verbal dan nominal ya. Kalau verbal itu pasti ada verbnya, dan kalau nominal itu selalu menjelaskan tentang status. Contohnya ini status, sifat, dan keterangan tempat. Biasanya kebanyakan tempat ya. Nah, yang terakhir, from her accent, she must be from Bone. Nah, jadi ini adalah keterangan tempat. Ini juga keterangan tempat. Ya, jadi saya harap kalian paham mengenai nominal ini, karena di assignment-nya nanti itu akan dia akan acak antara verbal dan nominal. Jadi saya mau kalian benar-benar memperhatikan bentuk modals dan jenis kalimatnya, apakah dia verbal dan nominal. Oke. Jadi sedikit saja untuk minggu ini. Good luck buat tugasnya. Silakan dikerjakan. Semua materinya juga ada di PDF.
ini sama isinya dengan yang ada di PDF. Silahkan dibaca juga sebelum mengerjakan assignments-nya, yaitu forum discussion dan exercise. Oke. So, itu tadi penjelasannya. Saya harap kalian mengerjakan dengan tepat waktu. Minggu ini kita lebih cepat ya. Kita mulainya hari Senin, dan juga tugasnya akan berakhir lagi di hari Senin yang akan datang. Kita agak bergerak lebih cepat. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini saya merencanakan kita juga supaya tepat waktu untuk final, dan biar kita juga cepat-cepat menyelesaikan nilai kalian nanti insya Allah. Apalagi kita mau masuk ke bulan Ramadan dan juga Lebaran, jadi saya harap kalian tetap jaga kesehatan dan juga tetap menjaga kebersihan dan kedekatan sama keluarga. Okay? So good luck for your assignments. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.